Memiliki mas yang jaba. Nah, oh dari Purbalingga. Monggo mas. Sana mas. Si bujangan ini. Iya si bujangan. Jadi kalau menurut Anas bin Malik, ini menurut Anas. Kalau menurut jalur Anas, ruhnya itu atau jenazahnya itu berkata, ya ahli wal ya wallazi, wahai keluargaku, wahai anakku. Seakan-akan tatkala kemudian jenazah itu sudah di pundak-pundak saudaranya, hendak dibawa menuju ke pemakaman. Menurut jalur dari hadis Anas, bahwasanya ruhnya itu berkata, wahai keluargaku, wahai anakku. Seakan-akan mengandung pesan, wahai anakku, kalaupun seandainya engkau sampai di dalam kehidupan dunia, menjadi orang besar, menjadi orang yang memiliki status sosial yang tinggi, memiliki kekayaan yang melimpah, atau mungkin wahai keluargaku sekalipun besar namamu di dunia, tetap saja kita semuanya suatu saat kelak akan berpulang kembali kepada Allah. Karena kita tahu, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernafas pasti merasakan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga bisa melihat kebenaran itu adalah benar, dan juga Allah memberikan hidayah tatkala kemudian melihat sesuatu yang batil itu adalah batil. Dan Allah juga memberikan kepada kita semoga itu melihat sesuatu yang benar, kemudian Allah karuniakan untuk bisa mengamalkannya. Dan tatkala kemudian kita melihat kebenaran itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik kepada kita seluruhnya. Allahumma amin. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini itu masuk di babul isrongi bil janazah wa kalamiha, bab yang menjelaskan tentang mempercepat membawa jenazah dan ucapan ruh atau mayit pada saat kemudian dibawa menuju ke pemakaman. Pada bab itu mandanatuhi, bab mempercepat yaitu membawa jenazah dan juga ucapan ruh atau mayit tatkala dia dibawa menuju ke pemakaman. Diriwayatkan dari Bukhari. Yang pertama adalah riwayat Al-Bukhari. Nomor hadisnya adalah 1314 dalam bab janaiz di kitab Bukhari. Riwayatnya dari Abu Sa'id Al-Hudri, yaitu dari Abu Sa'id Al-Hudri
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, yaitu Nabi, yaqulu, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudingat al janazatu, tatkala jenazah diletakkan kemudian di atas keranda. Kalau jenazah sudah siap kemudian diletakkan di atas keranda, wa ikhtamallaha rajulun, kemudian beberapa laki-laki yaitu membawa di atas pundak-pundak mereka. Tatkala kemudian jenazah sudah berada di atas kendaraan, yaitu keranda, lantas beberapa laki-laki siap membawanya menuju ke pemakaman. Fa in kanat sholihatun, jika kemudian jenazahnya itu, mayit itu adalah orang yang sholih, maka jenazahnya itu berkata, qadimuni qadimuni, percepatlah aku, percepatlah aku. Jadi kalau seandainya suatu saat panjenengan mengantarkan jenazah, tatkala keranda itu sudah siap di pundak sampean, hendak dibawa menuju ke pemakaman, ruhnya itu berkata, kalau menurut hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, kata mayit itu, qadimuni, percepatlah aku, percepatlah aku. Kalimatnya seperti itu. Kelantas wa in kana ghairu sholiha, jika kemudian jenazahnya itu bukan orang yang soleh, maka kemudian ruhnya atau kemudian mayitnya itu berkata, ya wailaha aina tadhhabuna, celaka hendak engkau bawa kemana aku? Yasma'u sautahu, kemudian akan mendengar ucapannya itu, kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu, kecuali yang tidak bisa mendengar, yaitu manusia. Seandainya kemudian manusia bisa mendengar, lasangiko, pasti kemudian niscaya sungguh dia pingsan. Berarti yang bisa mendengar ucapan ruh itu selain dari manusia kalau di dalam hadis ini. Berarti nek sampean suatu saat kemudian membawa jenazah itu sudah berada di atas keranda. Lantas kalau menurut hadis ini, ruhnya itu berkata, percepatlah, percepatlah. Maka ini menjadi hukum larangan dan tidak boleh menginapkan yaitu jenazah. Hari ini kadang-kadang kan jenazah tatkala kemudian dia mati, lantas kemudian menunggu keluarganya pulang dari perantauan. Ada yang dari Kalimantan, ada anaknya yang dari Jakarta, Bandung, sehingga kemudian sampai-sampai jenazahnya itu dibiarkan sampai 2 malam, 1 malam di rumah. Ini yang tidak boleh dalam Islam. Karena menurut kemudian hadis ini, jika kemudian dia orang soleh, malah justru dia berkata, qadimuni qadimuni, percepatlah aku, percepatlah aku. Maka ini menjadi alasan hukum. Kenapa kemudian hukum tidak diperbolehkannya menginapkan jenazah, tapi percepatkanlah kemudian tata cara penguburannya. Hari ini kan ada ya, kadang-kadang ngenteni anake, dulur-dulure, sing kadang-kadang lucu mening pas lagi meriang anaknya ditelepon ora bali. Kan ya, kira mana sampean meriang, aduh, aku ingin nembe Bali, ora bisa Bali sih. Wong iki bulan wingi wis bali, ora isa izin. Giliran mati, nembe terus Bali. Artinya justru tatkala kemudian masih hidup itulah, sekalipun dia dalam keadaan sakit orang tua, ya pada saat itulah yang lebih penting dibandingkan kita pulang tatkala mati. Tatkala ruh kemudian mati, dia berkata, jika kemudian dia adalah orang soleh, percepatlah aku, percepatlah aku. Mulai ini menjadi landasan hukum. Kenapa kemudian tidak boleh sampai kemudian ditunda-tunda sampai beberapa hari. Percepat. Sebagaimana ini hukum juga. Hukum yang terane disuruh kita untuk mempercepat membawa jenazahnya. Hari ini kan ada ya, begitu wis jenazah disokna nang pundak, ana sambutan lurah. Kan iya. Burung sambutan sahibul musibah atau yang menjadi walinya. Kan seperti itu ya. Yang ketiga, kadang-kadang nanti kosing teh esi pakaum.
Pak kaum raja langsung dimangkatna, tapi dadak summa illa hadrati. Kan seperti itu ya. Padahal kalau menurut di sini begitu sudah sampai pundak wis aja dinteni. Nek bisa malah sambutan yang konek wis dikubur. Iku we. Nek siki kan ya, wis nang pundak tapi suwe. Nanti kadang-kadang singgah gawa wis ndredeg disit sindrom gawa. Ya kan ya. Karena secara hukum itu tidak benar. Secara hukum nek begitu wis nang kene sudah dibawa saja langsung menuju ke pemakaman. Ora perlu kemudian sambutan yang ini yang itu. Nek nyambut kok nek wis dikubur. Atau kemudian nanti tatkala kemudian jenazahnya sudah dikubur di sana. Atau sambutannya konang kuburan tapi sambutannya pengajian. Ngending-ngending mati. Sekarang ora ya. Hari ini kita kadang sambutan nyun sewu, bukan berarti kami merendahkan itu, bukan. Tapi ini berbicara masalah hukum. Sehingga sambutan itu kan bisa ditengeri ngomong apa-apa ya. Iya kan? Kan sampai-sampai kita yang mendengarnya itu hafal kok. Nanti apa yang dibicarakan oleh dia seakan-akan akhirnya menjadi budaya, menjadi adat kebiasaan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakung Sobudri kan diantaranya seperti itu kan ya. Artinya kita sampai hafal kalau sejak kecil sampai besar. Yang ini yang kemudian menyalahi hukum. Kalau sudah di pundak ya sudah bawa. Jangan sampai menunggu lama lagi. Apalagi kalau jenazahnya itu orang soleh, maka jenazah itu berkata, Kodimuni, percepatlah aku. Bang gue bisa ngomong maning, bang gue bisa ngomong mening. Karena yang isi wisnang pundak. Mayitnya seandainya bisa dibicara dan diizinkan bicara, ke semaur kok, wis suwe-suwe, iya karena emang seperti itu. Mang gue bisa ngomong bentak nama itu ngau kada apa sih? Sing penting sampean pada ngeding-ngeding mati nyusik dijujukna. Kan seperti itu ya. Intinya kan pada posisi seperti itu. Tatkala ada kematian maka intinya adalah supaya kemudian kita mengambil pelajaran, kita semuanya pasti akan mati. Menyusul dia. Kan intinya pada posisi itu. Bukan berbicara pada konteks yang lain. Malah justru kalau dia adalah orang soleh, minta dipercepat. Maka ini menjadi alasan dalil yang mendasari hukum. Tidak boleh menunda-nunda pemakaman tatkala jenazah sudah siap di pundak. Nah ini kan meresu ya. Karena bisa pundak suara. Dan ini menjadi landasan hukum seperti itu. Lantas berikutnya, kalau menurut hadis Anas, kalau tadi kan menurut hadis riwayatnya dari Sa'id Al-Hudri. Sekarang kalau yang riwayat dari Anas bin Malik, annaha sesungguhnya Anas, takulu sesungguhnya, annaha takulu sesungguhnya ruhnya itu berkata, kenek menurut jalur dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau ini menurut jalur dari Anas. Mereka masih jangan jawab. Nah, oh dari Purbalingga. Monggo mas. Sana mas. Si bujangan ini. Iya, jangan. Ya kalau menurut Anas bin Malik, ini menurut Anas. Kalau menurut jalur Anas, ruhnya itu atau jenazahnya itu berkata, ya ahli wal ya wallazi, wahai keluargaku, wahai anakku. Seakan-akan tatkala kemudian jenazah itu sudah di pundak-pundak saudaranya, hendak dibawa menuju ke pemakaman. Menurut jalur dari hadis Anas, bahwasanya ruhnya itu berkata, wahai keluargaku, wahai anakku. Seakan-akan mengandung pesan, wahai anakku, kalaupun seandainya engkau sampai di dalam kehidupan dunia, menjadi orang besar, menjadi orang yang memiliki status sosial yang tinggi, memiliki kekayaan yang melimpah, atau mungkin wahai keluargaku sekalipun besar namamu di dunia, tetap saja kita semuanya suatu saat kelak akan berpulang kembali kepada Allah. Karena kita tahu, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernafas pasti merasakan kematian. Dulu kan pernah disinggung, ada seorang raja, dia kemudian memiliki kekayaan yang melimpah. Suatu saat dia membuat istana semisal surga. Lantas kemudian bertanya kepada ulamanya,
cacatnya pada segi apa kemudian bangunan yang dibangun istananya tersebut. Lantas ulamanya itu cacatnya ada dua. Di antaranya adalah istananya itu istana dunia, tidak kekal adanya, dan pemiliknya pasti binasa. Artinya menunjukkan bahwa segala sesuatu apa saja yang ada di dalam kehidupan dunia, cepat ataupun lambat mendekati kehancuran dan mendekati hari-hari kepulangan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane mayite ke pesan, ya ahli, ya waladi, wahai anakku, wahai keluargaku. Ini kalau menurut jalur Anas. Sementara kalau seandainya jenengan bertanya, nah sekarang bagaimana hukumnya? Bolehkah membawa jenazah dengan kendaraan? Hari ini kadang-kadang kan bawa jenazah mengkuburan kami kendaraan. Sementara kalau kemudian nanti di dalam hadis ini kan menunjukkan bahwa contoh di riwayat hadis Bukhari nomor hadisnya adalah 1315 di kitab Janaiz. Kalau di Muslim 944 sama di kitab bab Janaiz di kitab Muslim. Kalau di riwayat yang lain, riwayatnya dari Abu Hurairah, qala berkata Rasulullah, asyrimu bil jenazah, percepatlah membawa jenazah. Kalimatnya kan ini, fa in takusalliha, jika kemudian jenazahnya itu adalah orang yang solih, maka kebaikan yang ia miliki, maka tatkala kemudian engkau mempercepatkannya, maka engkau telah memberikannya. Maka jika kemudian jenazahnya itu orang yang baik, orang yang soleh, ketika kita mempercepat, maka kita mempercepat kebaikan yang ia lakukan kalau dalam kontekstual hadis. Kalimatnya di sini adalah asyrimu, percepatlah di dalam membawa jenazah. Mulai sampean zaman hari ini kita hidup, sing jenengane wong gawa jenazah banter apa banter? Banter. Biasanya ngungkuli mlaku biasa, sampean yang melakukan biasa kepundal-pundal. Ya, karena berdasarkan hadis ini memang disuruh untuk mempercepat, tapi sayangnya pemahaman masyarakat umum pada segi aspek itu saja, padahal mulai dari awal nek wis siap, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, dia sudah tunggu apa lagi? Tidak perlu menunggu yang lain kecuali hanya satu, percepatkanlah untuk menguburkannya. Tidak perlu kemudian menunggu yang lain-lain. Hari ini kadang-kadang ngenteni nganti sedina kok bengi. Keluargane pada bali sing nang Jakarta dan yang lain-lain. Kalau di wilayah Banjar apa enggak salah ya? Kalau di wilayah Banjarnegara kalau enggak salah insyaallah. Kalau sekalipun meninggalnya malam, dia tetap dikuburkan malam. Kita kon bojone masih inbox wong Banjar. Iya. Kayak gitu kalau di wilayah saya, kalau meninggalnya mana itu langsung dikubur pada malam itu juga, tidak perlu menunggu lama memang sesuai dengan sunnah seperti itu. Kalau suatu saat kemudian jenazah itu meninggal, sudah tidak perlu menunggu yang lain, karena jenazahnya itu berkata qadimuni, percepatlah aku. Konteks di dalam membawanya, Rasulullah menyebutkan asyrimu, percepatkanlah di dalam membawa jenazah. Bulane melakukan banter. Nah sekarang ada pertanyaan, nek nang konteks hadis Rasulullah itu kan seakan-akan mengarah kepada membawa jenazah dengan berjalan kaki. Nah bagaimana hukumnya sekarang kemudian membawa jenazah tapi dengan kendaraan? Nah sih kepilih hukum dengan kendaraan. Ini ya, kalau zaman sekarang kita hidup kan boleh jadi mungkin seperti itu, gandeng kuburannya atau akhirnya kemudian dibawa dengan kendaraan tatkala kemudian menuju ke pemakaman. Apa mending wingi pas lagi musim Covid. Musim Covid itu kan ana sing wani metek. Iya kan ya. Nganti ambulannya mengkuburan kan ya. Maka ini ada ketentuannya. Maka membawa jenazah dengan kendaraan atau berjalan kaki diperbolehkan dalam Islam. Dengan catatan, jika kemudian yaitu jenazahnya itu dibawa yaitu dalam kendaraan, maka orang yang berkendaraan juga harus di belakang jenazah. Kayak wong sing pada numpak motor, numpak pit ke posisine kudune nang mburine jenazah, tidak boleh mendahului jenazah.
Kinek menurut aturan hukum. Kalau untuk orang yang jalan, boleh di depannya, di belakangnya, terserah dia. Alasannya kenapa seperti itu? Berdasarkan hadis. Hadisnya riwayat dari Mughirah bin Syu'bah. Hadisnya riwayat dari Mughirah bin Syu'bah. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ar-raqibu khalfa janazah." Orang yang berkendaraan letaknya di belakang jenazah. Ini sampai yang numpak motor aja di city, ini begini jenazah. Tujuannya apa? Tujuannya karena permasalahan ini adalah aturan yang memang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kan kadang-kadang ya orang masih numpak motor, begini ya, kan seperti itu. Dan kemudian berikutnya, wal masyi, sementara orang yang berjalan, hai susya'a, terserah dia mau di mana yang dia kehendaki. Sampai yang keterna jenazah, kami berjalan boleh, mau di depan jenazah, di belakang jenazah, di samping jenazah, sebelah sininya boleh, terserah Anda. Tapi tatkala panjenengan berkendaraan di belakang jenazah, kalau menurut hadis ini. Wal tiflu, sementara kemudian jenazah bayi atau jenazah anak-anak, maka yusallu alaihi, yaitu dia disolatkan. Kinek menurut konteks hadis ini. Alasannya kenapa? Yaitu kemudian jenazah bayi disolatkan padahal dia belum balik. Hari ini kan anak ketentuan hadis yang berbicara masalah standar orang yang dibebani syariat. Ada 4 golongan manusia yang tidak dibebani syariat. Di antaranya adalah orang gila sampai dia waras kembali. Wong gemblung, ora sholat bebas. Wong gemblung, ya kan ya dosa ya. Sing aneh kan ana wong waras ning ora sholat. Kepriwe jajal. Kan nyatane ning hukum fikih, wong gemblung sampai dia waras, ya nek selama dia gemblung dia bebas. Dia bebas. Ke puasa madang terserah, dia gila, tidak dibebani syariat sampai dia waras. Tapi kalau dia sudah waras, maka wajib melaksanakan sholat. Sing bingung kan iki, ana wong waras, ana wong ngaku dheweke kemudian memiliki akal yang normal, ning ora sholat. Kan berarti dia memposisikan sebagai orang aja dia mau dengan syariatnya kayak gitu. Kan ya. Lalu yang kedua, anak kecil sampai dia balik. Bocah cilik sampai dia balik. Berarti bocah cilik, dia tidak berpuasa, tidak sholat, nggak apa-apa kalau dia kecil. Tidak apa-apa. Kemudian orang yang tidur sampai dia bangun. Sampai selama tidur, berbuat apa saja, sah hukumnya. Sampai ngimpi nyolong jambu mangan sekeranjang sekalipun, ora haram, ngimpi. Tapi yang tangi nyolong, gitu dosa. Jadi ya, karena ini berbicara pada konteks hukum yang berbicara. Dan kemudian berikutnya adalah orang yang lupa sampai dia ingat. Nah, di sini kan seakan-akan anak kecil disolatkan. Sementara mau anak hadis jerene mau nang syariat Islam, bocah cilik ngasih balik orang ditulis syariat. Artinya dia tidak dibebani dari syariat Islam sampai dia balik. Sementara kemudian di sini ada hadis yang menyebutkan bahwa anak kecil tatkala meninggal disolatkan. Alasannya apa? Alasannya hadis yang lain. Karena panjenengan melihat hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, hadisnya nomor 4 dalam kitab Arba'un Nawawi, Jami'atul Ulum wal Hikam juga ada. Di sana hadisnya adalah itu riwayatnya Abdullah bin Mas'ud yang berbicara masalah proses penciptaan manusia. Sungguhnya manusia diciptakan oleh Allah selama 40 hari berwujud nutfah. Kemudian 40 hari berwujud alaqah. Kemudian 40 hari berwujud mudghah. 40 hari kali 3 berarti berapa? 4 bulan kalau dibulankan. Maka tatkala bilangan 4 bulan, Allah mengutus malaikat untuk menulis takdirnya, untuk meniupkan ruh, untuk menulis takdirnya terkait masalah ajalnya, rezekinya. Lantas kemudian celaka atau bahagia. Jodoh ditulis nang kono ya. Tadi ditulis nang kono ajalnya, rezekinya, kemudian yaitu dia celaka apa
Iya, karena jodoh termasuk di dalam rezeki kalau menurut sebagian ulama. Tapi karena spesifik ngono ya. Nah, lantas begitu seperti itu, oleh karena itulah berarti nek bayi wis umur 4 bulan, wis diweruh, wis ditentukna hukum dia menjadi ahli bahagia atau ahli celaka. Ajalnya ataupun rezekinya. Oleh karena itulah tetap disolatkan. Kecuali nek anak bayi sebelum usia 4 bulan keguguran, maka ulama sebagian besar tidak perlu menyolatkan. Anak wong meteng umur 3 bulan keguguran. Begitu gugur, lantas kemudian yang seperti ini tidak disolatkan. Tapi kalau sudah usia 4 bulan atau bahkan sudah lahir, banyak ulama yang menyebutkan di antaranya seperti itu disolatkan berdasarkan hadis ini. Sekalipun nanti ada segi perbedaan ulama terhadap permasalahan bocah cilik disolat nabora, sehingga memang ini yang pasti disolatkan atau tidak disolatkan sama saja boleh. Kalau yang tidak disolatkan berdasarkan tadi bocah cilik tidak dibebani syariat Islam. Kalau yang disolatkan berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Singuran nana dipetna wit kerambil gambari wayang. Ya, nang dia biasanya kan di kampung-kampung kalau anak bujang atau anak kecil dia meninggal dipetna kerambil gading digambari wayang. Kayak maksudnya apa? Kayak anak-anak ya. Ya, singuran mending payung. Payung di sini nang Islam dirarana. Tapi semua masjid nyediani payung. Bahkan naik dewek suatu saat kemudian dewek suatu saat nganterna jenazah konya keli payung nang dek ora digarna wong pada ngomong kok. Payungnya digarna. Ayo. Kan ya. Ya nek padahal itu tidak ada ajaran Rasulullah. Coba bayangkan. Jenengan pernah enggak mendengar ada hadis yang menyebutkan payung tatkala mengantarkan jenazah? Hadis mungkar sekalipun anak-anak. Yang mana sampai anak hadis mungkar? Mayahminul mayyita bil umbrella misalnya. Kan enggak ada ya. Enggak ada yang menyebutkan hadis tatkala kemudian mengantarkan jenazah harus membawa payung. Malah kalau kemudian diteliti malah justru mengarah kepada pemahaman ala jahiliyah. Karena orang jahiliyah tatkala kemudian orang jahiliyah ini ada orang jahiliyah meninggal, lantas kemudian tunggangannya diikatkan di kuburannya, dibiarkan mati tidak dikasih makan, dengan tujuan kalau kemudian hewan tunggangannya mati di tanah kuburan orang yang dimakamkan di situ juga, nanti hewan tunggangannya menjadi tunggangannya di padang mahsyar. Orang kita juga meyakini hampir sama seperti itu, tapi wujudnya payung. Payung nek dipayungi men ngesuk kenanggo payungan nang yobul mahsyar. Bolehne anak istilah cukup kuburan sing ana omahe. Men ora kepanasan, ora keudanan berdasarkan naluri pemikiran manusia. Ana wong mengkuburan, dalam kuburane ramane wis kegawa nang banyu. Kuburane ramane wis ora anak mung garis parotok. Kan dia kena langsa. Aduh ramaku. Padahal kalau seandainya ditanya, nek suatu saat anak kuburan jebol ke bawah banjir, ini menentukan nasibnya si ahli kubur itu enggak? Enggak, mau hilang tidak menentukan. Kuburannya bagus atau tidak bagus tidak menentukan juga. Menentukan enggak? Enggak menentukan. Cuma kita kadang-kadang berperasaan menggunakan perasaan naluri kita. Dewek pas lagi udan-udan ngarit nang cedek kuburan. Sampean kelingan ramane, aduh melase ramaku keudanan. Ngesuke mending ngarit mengkuburan kepanasan, melase ramaku kepanasan. Ayo itu pemikiran digawek na cukup menura keudanan kepanasan. Ya kan ini naluri, ini kan seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Itu seperti itu. Dan hari ini hal-hal yang seperti ini seakan-akan sudah merambah di tengah-tengah masyarakat hampir sebagian besar. Kaum muslimin ternyata banyak yang terkena hal-hal seperti itu yang pada dasarnya tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Sing diajarna malah ora. Tapi sing ora diajarna malah dikekei. Contohnya mau payung. Iya kan ya? Payung malah dikekei. Tapi kemudian kalau terkait masalah hukum-hukum yang terperinci dalam terkait masalah pemakaman, kadang-kadang kaum muslimin tidak mengetahui hal yang berkaitan dengan masalah itu.
Itu maksudnya. Nah ini berarti kalau melihat yaitu status hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Mughirah Syu'bah. Nomor hadisnya adalah Abu Dawud, babnya bab 2, nomor hadisnya 65. Kalau di Tirmidzi juz 2 kemudian 144. Kalau panjenengan lihat hadis yang menjelaskan masalah aturan orang yang berkendaraan di belakang jenazah. Ini kalau berbicara masalah hukum, apakah boleh jenazah itu dibawa ke pemakaman dengan menggunakan kendaraan. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Perempuan mengantarkan jenazah menuju ke pemakaman. Nah ini juga diatur oleh hukum terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah ini. Kadang-kadang hari ini kita kan tua, perempuan muda, perempuan kemudian yang lain-lain, biasanya banyak mereka ikut mengantarkan menuju ke pemakaman, sehingga campur baur antara laki-laki dan perempuan di pemakaman. Padahal kalau dulu diriwayatkan dari Ummu Atiyah, diriwayatkan dari sahabiah Ummu Atiyah. Ummu Atiyah berkata, nuhina kami dilarang. Berarti kami dilarang, nuhina kami dilarang, yaitu nganitibangil janazah, nganitibangil janais, untuk mengikuti jenazah. Berarti kaum perempuan dilarang untuk mengikuti jenazah. Hari ini kan biasanya tekan pemakaman ya. Kemudian walam yu'zam, akan tetapi larangan itu tidak bersifat keras dari Rasulullah. Ini larangan itu, kata Ummu Atiyah, tidak bersifat keras terhadap kami di dalam melarang kami kaum perempuan mengikuti janais. Lantas oleh beberapa ulama hadis itu menjadi pedoman hukum. Ada yang menghukumi haram, tapi kebanyakan ulama menghukumi makruh berdasarkan perkataan dari Ummu Atiyah sendiri yang menyatakan bahwa larangan itu tidak keras kepada kami para kaum perempuan, sehingga jumhur ulama kebanyakan menghukumi makruh, sekalipun ada sebagian kalangan ulama yang menghukumi haram. Dulu pernah disinggung di bab awal di kitab ini. Nah, kitab ini kan disinggung boleh mengantarkan jenazah jika terpisah dari laki-laki. Ini untuk ibu-ibu. Tapi kalau untuk kemudian kaum perempuan yang masih muda-muda, gadis-gadis, dilarang, haram semuanya. Raudi, tujuannya apa? Bok sampean tujuannya jujuk nameng jenazah, tujuannya kan men dari dengan mati. Orang nang kono ke wong ayu ini malah sampean mikiri wong ayu. Itu maksudnya. Sehingga dilarang dalam Islam, sehingga dilarang kalau menurut Islam. Hari ini yang terjadi malah kadang-kadang wong weton, wong lanang zero kubur. Nah ini kan seperti itu, campur baur jadi satu, padahal hukum itu telah diatur oleh ulama-ulama dulu. Cuma kalau seandainya ibu-ibu yang diperbolehkan, diantaranya ibu-ibu yang monopos, kalau berkaitan dengan masalah sisi manfaat untuk mengambil ibroh, yaitu mengingat kepada kematian. Tapi kalau yang ibu-ibu muda terpisah dari laki-laki. Cuma secara hukum, seperti ini hukum yang mendasar. Karena dari hadis Ummu Atiyah, ulama kemudian memberi hukum, ada yang tidak memperbolehkan, dan ada yang kemudian derajatnya memakruhkan, ini yang jumhur. Artinya jumhur berarti kebanyakan dari kalangan ulama memakruhkan. Ini kalau bagi kaum perempuan, dengan alasan beberapa hal. Sekalipun dulu pernah disinggung kalau di bab kitab ini di awal. Nah, ini terkait masalah hal yang berkaitan dengan yaitu mempercepat langkah membawa jenazah dan ucapan ruh atau orang yang mati tatkala dibawa menuju ke pemakaman. Sebelum dilanjutkan, mau ada yang ditanyakan? Tafadhol, silakan. Kalau tidak kita, atau mungkin ditambahkan terkait masalah ini ganti bab lagi. Nah. Kalau tidak kita lanjutkan.